sharing time untuk kali ini kita ngomongin yang namanya psikosomatis. Nah, kalau tadi tuh kamu udah tahu ya apa itu psikosomatis, terus juga gejala-gejala sedikit lah ya. Nah, kita sekarang masih barengan sama Dokter Arina dan pengen ngupas lagi nih, Dokter. Boleh. Ini kan kalau dari gejalanya itu kan bisa menyebabkan beberapa penyakit ya gara-gara psikosomatis itu penyakit yang umum itu diderita gara-gara psikosomatis itu biasanya apa sih, Dokter? Oke, kalau secara teori pun ya juga dengan pengalaman saya setelah lebih kurang 10 tahun ya Wih. praktek sebagai konsultan psikosomatik. Lama juga ya. Ya, kalau pada kelompok milenial terbanyak sih lambung ya, asam Lambung. lambung ya. Seringnya mereka bilang, "Aku kena asam lambung nih," gitu ya. Padahal sebenarnya asam lambung itu memang ada kan dalam Ada. lambung. Ya. Jadi istilahnya sindrom dispepsia ya. Jadi ada keluhan seperti nyeri ulu hati, mual, muntah, kembung, sendawa, flatulensi atau maaf buang angin terus gitu ya. Terus kadang-kadang bangun pagi itu asam ya, terasa tidak enak di perut, nyesek ke atas. Nah itu sering dibarengi dengan rasa cemas biasanya, Oke. anxiety ya. Banyak yang tahu istilah ansietas kan? Iya, kan orang banyak tuh nge-tweet tentang my anxiety gitu kan. Gitu. Oh, udah mulai nih kayaknya di ansinya datang nih, kita bilang suka Oke. gitu ya. Ansi aku datang nih. Sebenarnya ansietas itu sudah satu diagnosis ya. Jadi butuh waktu untuk mengatakan seorang itu mengalami ansietas. Oh, soalnya itu kan populer banget sekarang, Dokter. Nah itu dia yang gue bilang, pakai istilah tuh kadang-kadang nggak pas. Bener nggak sih menderita anxiety ya? Apa dokter udah bilang gitu? Apa udah diagnosis dokter? Kalau belum, itu mungkin karena cemas saja atau stres biasa ya. Nah tapi memang kalau stresnya berkepanjangan dan tidak terlatih adaptasinya, ya memang bisa jatuh kepada kondisi ansietas. Oke. Itu ada 5 jenis sih yang kecemasan itu ya. Ada yang namanya serangan panik ya. Serangan panik itu tandanya memang berdebar-debarnya, ketakutannya kuat, keringat dingin, kelayangan, rasa mau matinya kuat banget. Nah itu serangan panik. Ada yang kecemasannya hal-hal yang sepele aja. Misalnya tiba-tiba lagi duduk, pinggangku sakit, jangan-jangan kena batu ginjal kali ya gitu ya. Terus langsung gelisah gitu. Terus tiba-tiba perutnya sakit, aduh ini kayaknya ada tukak lambungnya jangan-jangan ya. Terus 2 hari 3 hari mikir cemas. Itu gangguan kecemasan umum namanya. Ada yang PTSD ya, post traumatic stress disorder. Jadi dia mengalami suatu situasi yang mirip dengan kejadian dulu yang bikin dia sangat cemas. Misalnya kita ada kecelakaan, bunyinya bang keras gitu kan. Nanti setelah sekian tahun dia mendengar bunyi yang sama, dia merasa seolah-olah berada dalam lingkungan yang kejadian 2 tahun yang lalu. Itu namanya PTSD. Nah pandemi kayak gini nih, kalau kecemasannya berlama-lama ya tidak segera mencoba mengerti karakter virusnya gimana, bagaimana cara mencegah supaya tidak terpapar. Ada penelitian yang mengatakan 2 tahun ke depan itu bisa kena PTSD karena Loh, pandemi. kenapa? Kan mana tahu udah selesai nih pandeminya, Dokter. Itu kenapa bisa muncul? Tapi cemasnya nggak hilang-hilang sampai 2 tahun masih merasa. Karena itu tadi, karena dia memahami, mencoba memahami dengan suatu masalah itu salah, kemudian adaptasinya nggak bagus, jadi terbawa terus jadi gangguan psikosomatik, kemudian PTSD dia. Terus ada lagi obsesi kompulsi namanya, pikirannya ke situ terus ya, mengerjakan tuh sering bolak-balik ya. Misalnya hari dia udah ngunci pintu nih, udah nyampe di luar, udah dekat mobil, balik lagi serasa ada yang colokannya udah dicabut belum, setrikaannya misalnya. Sampai dia lakukan 3, 4, 5 kali itu udah patologis. Itu udah salah satu gejala gitu kan. Karena cemas juga tuh. Kebanyakan juga, misalnya udah nyampe di mana nih kan kadang aku juga balik gitu kan kayak ini ada yang ketinggalan nggak Just sih make sure gitu. kan, Iya. yakinin udah aman ya. Kalau sekali sih ya masih oke. Iya sih. Tapi kalau misalnya ngecek itu sampai 4-5 kali itu udah harus dicari tahu, jangan-jangan ada sesuatu yang bikin dia sangat cemas dengan kondisi itu. Satu lagi yang terakhir, fobia. Oh, fobia ini banyak banget nih. sih. Fobia itu cemas terhadap sesuatu yang spesifik. Misalnya fobia dengan kegelapan, fobia dengan area sempit, ruang sempit nih, sehingga berani masuk lift. Fobia ketinggian ya. Fobia dengan binatang tertentu. Nah, itu namanya fobia. Jadi kalau ada spesifik ketakutannya terhadap satu hal itu namanya fobia. Jadi 5 jenis kecemasan itu. Oke. Dan dia bisa campur dengan depresi. Nah, itu kadang-kadang dibilang bipolar itu suatu saat dia cemas banget, terus tiba-tiba dia drop gitu kan. Jadi mood swingnya kelihatan banget. Itu untuk bilang bipolar perlu
penelaahan lebih lanjut, banyak lagi yang mau diselesaikan. Gitu ya. Tidak selalu bipolar itu. Tapi benar gak sih dokter kalau misalnya semua yang kita omongin barusan itu kayak orang kan, kalau orang awam nih kayak kita, Allah itu paling pikiran aja tuh dibesar-besarin, padahal itu orang juga orang yang penderitanya emang takut kayak gitu kan dokter? Ya justru pada orang yang sudah kena gangguan psikosomatis, lalu dibilang oleh keluarganya ya, ayah ibunya, kamu tuh lebay aja kali, itu nggak seperti itu, misalnya udahlah dilupain aja, misalnya seperti itu, justru itu menjadi stresor baru loh. Oh gitu. Karena dia tidak dapat dukungan dari keluarga gitu. Apalagi kalau misalnya dokter bilang ini, Anda nggak ada kelainan, ini masalah pikiran aja, ayo dikelola stresnya. Nah keluarga yang dampingin kan bilang bener kan? Nah akhirnya dia kan merasa nggak dapat dukungan, justru itu yang memicu tambah dalamnya rasa tidak nyaman dia gitu. Oh gitu, bahaya. Jadi juga ya. semua kita harus paham bahwa tidak semua keluhan itu mesti ada kelainan fisiknya gitu. Karena problemnya di pikiran dia. Nah pertanyaannya kok bisa sih gitu ya? Pasti Ulan nanya gitu kan. Nah karena kita dari bayi sebenarnya, dari dalam kandungan orang tua kita, ibu di kandungan ibu kita sebenarnya menangkap stresor itu. Jadi artinya ketika kita mengalami tekanan di masa misalnya saat ibu kita hamil, terus orang tua kita bertengkar, ya terjadi sesuatu peristiwa yang ini di keluarga, lagi hamil nih si ibunya, anak di dalam sebenarnya sudah punya sense bahwa dia jadi lebih sensitif kalau seandainya dalam kemudian pola asuh berikutnya membuat dia juga mengalami tekanan-tekanan. Jadi problem ketika anak-anak ya mungkin bullying, kenapa dilarang? Karena bullying itu membuat anak tertekan dari kecil, gangguan kepercayaan diri dan segala macam, itu sampai dewasa ke bawah. Remaja ada masalah di sekolah dengan guru, dengan teman, itu nggak bisa dilepas, dia nggak bisa curhat kemana-mana, disimpan penuh, nanti lama-lama pikirannya kan terbawa. Waktu SMA ada lagi, ketika dewasa sudah bekerja, sebelum menikah ada lagi, setelah menikah masih ada masalah lagi, dan dia gagal beradaptasi dengan masalahnya dan nggak bisa menguatkan dirinya menghadapi problem itu. Inilah yang gampang jadi mengalami gangguan psikologis dan kemudian responnya ke fisik kan. Nah larinya perhatiannya ke tubuh dia gitu. Jadi akhirnya kadang gejala yang sederhana bagi dia sudah besar karena sebenarnya sudah ada stressful life stationnya gitu. Sepanjang hidupnya bermasalah terus dan dia gagal untuk mengatasi itu. Nah sebagian besar dari kita kan sekarang saya lihat ya fenomenanya di keluarga itu sedikit sekali waktu untuk keluarga untuk saling berinteraksi dengan anak-anaknya ya. Kan rata-rata seperti saya nih, ibu-ibunya nih, kita disekolahkan kemudian bekerja kan, jadi ibu yang bekerja sehingga waktu untuk di rumah itu mungkin untuk anak bercerita panjang lebar dengan kita tuh kurang, apalagi dengan semua punya HP kan, gadget ya, nyampe di rumah anak asik dengan handphonenya, ya ibu asik juga lah ke dapur dan sebagainya. Jadi interaksi antara ibu dan anak atau antara ayah dan anak itu menjadi sangat kurang, sehingga anak-anak memilih mencari jalan keluar masalahnya dengan membaca di HP atau curhat sama temennya, bukan ke ibunya gitu loh. Apalagi nanti solusi yang didapatin bukan yang sebaiknya kayak gitu ya. Karena mereka sebaya misalnya, kan jalan keluarnya nggak sama, nggak ketemu kan. Kalau sebaya pemikirannya nggak jauh beda lah kan. Nah ujung-ujungnya kan akhirnya nggak kelar masalahnya. Nah berjalan dengan waktu masalah nggak kelar tadi itu tersimpan di memori otak kita, di pusat emosi kita. Ada problem lagi, nambah lagi, numpuk gitu loh. Jadi kadang-kadang pencetusnya tuh sederhana banget. Saya dulu waktu pendidikan spesialis setahun itu paling yang mencoba bunuh diri masuk di rumah sakit Jamil tuh paling 1 atau 2 orang. Tapi sejak saya jadi konsultan psikosomatis 10 tahun terakhir lah, itu hampir tiap bulan ada. Ya. Dan kadang-kadang masalahnya simpel dan lebih muda usia yang bunuh diri ini gitu. Ya, misalnya dia lagi telat pulang, kan kena marah tuh. Kamu pulang jam 7 ya sebelum maghrib misalnya orang tua pesan. Katanya pulangnya sampai jam 9. Terus kan ditegur sama orang tua kan. Kan kamu janji, kok telat banget sih? Biasalah apa sih ngomel atau apa. Ya udah lari ke kamar, di kamar minum Baygon. Aduh. Nah begitu, itu banyak yang begitu. Kalau nggak Fixal kayak gitu-gitu lah ya, merek-merek jadi cairan-cairan maksud saya cairan-cairan yang bermasalah bisa merusak fisik lah. Nah, sampai di IGD ternyata problemnya sederhana. Kok bisa sih problem sederhana memutuskan untuk bunuh diri gitu kan? Ternyata ditanya ke belakang, oh misalnya kehidupan keluarganya, orang tuanya mungkin divorce atau apa, atau dia dititip sama tantenya, nggak tinggal sama orang tua, macam-macam lah, konflik-konflik yang selama ini dia simpan. Nah itu yang akhirnya kemudian memperburuk keadaan. Jadi
gagalnya adaptasi itu karena dia nggak ngerti cara menguatkan diri dia dalam menghadapi masalah itu. Oke, tapi sebenarnya ya Dokter Arina kan dari kebanyakan gejalanya itu emang udah kayak yang tadi diceritain emang ngeri juga ya. Padahal tuh orang nganggap biasa aja lah pemikiran kayak gitu ya. Itu untuk mencari jalan keluar itu sebenarnya kayak apa sih dokter? Kan orang kan banyak nggak tahu nih maunya tuh paling cuma kayak ke Dokter Arina lah chat kayak gitu kan paling kan. Kalau misalnya orang yang baru denger nih mungkin di rumah dia ngerasa aku kayak gini kali ya, aku juga psikosomatis, itu jalan keluar yang harus dicapai pertama kali apa sih dokter ya? Oke, pertama sadarin lagi stres gitu. Kita pahami beneran nggak sih gue lagi stres atau hanya sesuatu yang baru aja dan aku belum berhasil adaptasi gitu. Kalau memang merasa nih ada beban yang berat yang sulit diselesaikan, maka langkah yang kedua yang menurut saya ya, kalau masalah itu kita bisa selesaikan, ya udah pikirin. Tapi kalau masalah itu nggak mungkin kita menyelesaikannya, ya udah belajar untuk melupakannya gitu. Oke, dilupakan gitu ya. Bukannya kan orang bilang nih kalau ada masalah tuh selesaikan Ya, kalau gitu mampu. Kan. Kalau nggak mampu gitu ya. laksana gimana dong? Misalnya memutuskan masalah tuh harusnya orang lain. Terus kita paksain kita nyelesain, nggak mungkin lah. Apalagi orang lain tuh orang yang superior dari kita, misalnya bos kita, orang tua kita, ya kan. Saya maunya begini nih, tapi papa mama gini prinsipnya, gimana sih, gimana kita maksa beliau untuk memahami yang kita mau gitu. Beda cara pikirnya kan. Nah kalau rasanya nggak mungkin, sesaat lupakan. Jadi mengalihkan perhatian sesaat itu penting. Saat kita menjadi punya beban yang sangat berat, alihkan dulu sesaat. Nah kemudian kalau misalnya itu kan sementara ya, maksud ibu itu fight namanya, alihkan sesaat. Idealnya memang fight. Jadi cara kita menghadapi masalah itu kan dua itu aja sebenarnya ya. Jangan ditambah dengan mono ya di tengah-tengahnya. Fight, menghindar dulu sesaat, kita udah cooling down, baru kita pikirin lagi supaya ketemu jalan keluarnya. Lagi panik nggak bisa mikir dong, ya kan? Terus kemudian fight, kalau sanggup udah tempuh, bagaimanapun caranya aku harus bisa. Nah itu cara yang positif, sikap yang positif ya. Dan itu biasanya karena memang kita punya kepribadian yang kuat juga. Kan kita ada juga yang kepribadiannya rapuh ya. Maksud ibu tidak tahan dengan tekanan. Biasanya sih ya anak paling kecil, anak disayang waktu kecil, dikelonin banget, atau anak tunggal, itu rata-rata misalnya sebagian besar yang ibu dapatkan itu memang nggak kuat dengan problem karena selalu dari kecilnya diproteksi. Iya, apapun ada masalah tuh dibantuin kayak gitu ya. Jadi memang beda ya, tipikal seumuran ibu dengan kalian sekarang yang umur 20-an memang beda dalam menghadapi satu masalah, karena salah kami juga kali ya. Ya rata-rata orang tua yang sekarang taruhlah sukses itu mencapai kesuksesannya kan luar biasa banyaknya. Terus dia nggak ingin anaknya susah gitu loh. Jadi semuanya difasilitasi. Udah kamu jangan naik angkot, mama antar aja gitu. Waduh. Sementara mamanya dulu naik angkot. Bahkan jalan kaki kayak gitu ya. Jadi mungkin saya juga mengimbau nih kalau ada ibu-ibu yang mendengar ya. Saya juga punya pengalaman begitu kan. Punya anak ABG juga nih, 2 perempuan 1 laki-laki. Emang cenderung kita berusaha memfasilitasi mereka, tapi ada kesalahannya membuat mereka nggak kuat kalau berjuang seperti kita dulu. Padahal yang dihadapi ke depan lebih berat dari zaman saya dulu kan. Kondisi ke depan lebih berat loh, jumlah penduduk tambah banyak, pekerjaan tambah sulit, macam-macam kan. Fightingnya tuh di mana-mana kayak gitu kan. Harusnya disiapkan generasi mudanya yang fight kan. Nah tapi makanya saya ngomong seperti sekarang di psikosomatik ini ingin semua orang tahu. Nanti kalau adik-adik mau lihat saya tuh live di Instagram setiap hari Jumat jam 4 sore. Nanti boleh kita cerita kenapa sih bisa stres, terus apa sih efeknya ke tubuh kita, terus gimana sih cara ngatasinya gitu. Nah yang kedua, selain dari mencoba ya udah menghindar dulu deh, tenangin dulu, relaksasi, dengerin musik yang lembut, tarik nafas dalam, cari sendiri deh cara untuk rileks. Orang kan macam-macam cara rileks ya. Nah tuh yang kedua, buang tuh masalahnya di kertas. Oh bisa. Diari, punya diari kan? Catatan utang sih, bukan bercanda, ada. Iya, jadi menulis diari itu bagus sebenarnya. Zaman ibu dulu tuh diarinya pakai kunci. Dikunci, jadi ditulis nggak ketemu. Dan kemudian kuncinya hilang. Kuncinya hilang terus nggak bisa dibuka lagi. Iya, zaman dulu kan hobi bikin diari. Nah anak-anak sekarang gimana? ABG sekarang adik-adik milenial nih suka nggak nulis diari? Biasanya tuh kalau kita lihat sekarang ya itu nulisnya tuh langsung di blog, di status kayak gitu. Itu dia ya, hindari
bikin diarinya di HP, nanti ke posting di Facebook, Twitter dan sebagainya kan, atau di Instagram. Jadi tulis di kertas. Nah, cuma tidak harus mengarang cerita. Misalnya pada suatu hari aku merasakan bukan begitu. Misalnya nih lagi Yulan lagi marah nih, lagi nggak nyaman banget. Misalnya nggak bisa bertugas, terus teman nggak bisa gantiin, sebel kan? Nah, kesal banget. Jadi pengen ngomong sama dia, kamu tuh sering aku gantiin tapi sekarang giliran aku minta tolong kamu nggak bisa, misalnya seperti itu kan, tapi nggak mungkin ngomong gitu kan. Kayak teman-teman aku yang lagi dengar penyiar juga harus dengar yang ini nih. Ya cuman kadang-kadang kita menjaga juga jangan sampai terjadi konflik kan di tempat kerja kan, karena rata-rata jam di sini malah lebih banyak daripada tempat lain di rumah kan. Jadi marahnya Wulan tuh ditulis di kertas. Gimana sih kalian? Aku kan butuh dibantu nih, ngomong di situ. Boleh pakai suara, tangannya bergerak begini. Walaupun tanda seru mungkin sampai 10, itu kertas tembus 3 lapis, enggak masalah ya, hancur cuman kertas kan. Kebayang gak sih kalau ngomong ke teman, dia merasa gak enak kan. Terus kita punya masalah baru jadinya. Nah ini yang sering kita terperangkap. Kita nggak tahan nih, gue harus cerita ini, gue harus ngomong, gue nggak nyaman nih, kamu harus tahu nih perasaan aku gimana. Kita ngomong, padahal tuh nggak jalan keluar, karena itu akan jadi masalah baru. Wah, jadi ngomong itu bukan melulu jalan keluar ya, soalnya kan orang bilang tuh, ya udah apa yang dirasain tuh ungkapin, kalau misalnya ditahan-tahan tuh jadi masalah, katanya kayak gitu kan. Bener di kitanya, di orang yang nerima. Ada orang yang tahan dikata-katain, ada enggak kan? Iya. Ada yang muka tebal dibilangin apa juga dia cuek aja, ketawa lagi kan, cicit lagi. Tapi ada orang yang merasuk ke perasaannya. Itu yang dibilang kalau hati terluka ibarat nusuk paku di dinding, walaupun dicopot dan dimaafin, yang bekasnya masih ada. Gitu, itu yang melekat di pusat emosi. Dia dulu pernah nyakitin hati aku tidak terima, oke aku maafin, tapi saat ini aku gitu dia kata-kata dalam hatinya. Jadi kita kalau emosi yang seberat apapun mau ngomong setelah itu tapi udah dikeluarin di kertas, kadar marahnya udah turun. Ada yang masih marah nih, 20% ngomong ke dia, ini loh sebenarnya kemarin itu aku gak suka loh sebenarnya kamu begitu. Kira-kira responnya beda kan ya? Iya sorry ya, sebenarnya aku mau bantu, tapi akhirnya kan komunikasinya bagus. Tapi coba kalau tiba-tiba langsung marah, meledak. Ya kan? Iya sih, nanti ujung-ujungnya tuh beberapa bulan ke depan tuh kita diem-dieman kayak gitu ya. Gak enak banget kan, biasanya kiki hahaha bulan diam-diaman kan enak banget, bukannya kita gitu, bukan gaya kita gitu kan. Nah suasana seperti ini yang jangan sampai rusak, karena itu caranya adalah buang di kertas atau ketik di laptop nih, kan kita udah pegang laptop terus, udah ketik di laptop, kemudian kalau males nyimpan ya dibuang, nggak usah di-save gitu. Yang penting tuh kayak ngeluapin aja dulu kayak gitu ya. Termasuk something yang memalukan. Oh gitu. Misalnya kita punya pengalaman yang memalukan tentang sesuatu yang kita kerjain, mau ngomong sama siapa kan malu. Iya. Ya, mungkin aib atau apa, yang siapa sih yang nggak ada kesalahan dalam hidup gitu ya. Terus kita ketik aja di laptop, jujur sejujurnya ngomong di situ, detail ngomong apa yang kita rasain, buang banyak-banyak di situ. Udah setelah itu jangan disimpan, hapus. Itu berarti kayak kita sama aja kayak ngebuang aib kita juga lama-lama kayak gitu ya. Walaupun cuma kita yang tahu kayak gitu hanya ya. Allah dan kita yang tahu. Nah kemudian perasaan kita pasti plong ya. Pengalaman ibu ketika ibu minta pasien begitu, ada yang lucu nih, ada pasien ibu ya, dia udah ada dokter juga ya, dia aduh kok sekarang kebalik ya bu, harusnya mahasiswa yang takut ketemu saya, sekarang kok saya takut ketemu mahasiswa gitu kan. Ya udah, bapak merasa ada yang salah, blow on banget saya bu gitu kan, ketik tulis di kertas, saya bilang. Terus kemudian beliau datang lagi dengan kertas tebal gini, isinya apa, blow on banget aku, masa sih mahasiswa jadi aku takut sama mahasiswa, bodoh nih, memaki-maki diri dia tapi di kertas. Dan dia bilang, bu saya nggak perlu obat anti cemas lagi kan. Kenapa? Saya udah selesai nih, masalah saya sudah kelar. Saya baik-baik aja sekarang. Saya udah ngerti sekarang menyelesaikan masalah saya. Jadi suatu saat kita perlu mungkin marah pada diri sendiri, buang di kertas. Berarti itu salah satu solusi juga untuk psikosomatis juga termasuk gitu nah, ya. Nah itu istilahnya namanya ventilasi kalau di bidang kami ya. Ventilasi itu kayak ventilasi angin gitu loh. Gimana angin bisa lewat gitu loh. Jadi kita membuang apa suasana negatif yang kita punya. Terus kemudian kita udah, kalau berani ya kita baca lagi, bagus juga. Ibu pernah nih marah ya dengan sesuatu waktu kuliah di Jakarta dulu, kesel banget, cerita marah sampai nangis ujung-ujungnya. 5 menit kemudian ibu baca lagi, ibu nggak buang kan, lucu, ada 3-4 halaman lah tulisannya cakar ayam gitu, udah saking marahnya. Pas baca, gila
ngapain nih tadi? Apa masalahnya ini tadi kok begini amat ya? Coba kalau ngomong sama bapak itu, aduh nggak enak banget nih gitu kan. Ketahuan banget tipikal aku kayak gini gitu. Akhirnya dirobek, buang, dan lega. Ya udah, problemnya selesai gitu. Jadi kadang-kadang ada masalah itu sebenarnya kita bisa kelarkan sendiri gitu. Beda kalau kita nggak kelarkan tuntaskan ya numpuk, itu yang ibu bilang tadi, merasa ada aja masalah yang nggak selesai-selesai. Hidup aku susah banget ya, masalah ini belum kelar, ada lagi masalah ini. Akhirnya kita merasa down karena kok problem di hidupku banyak banget. Lihat teman ketawa aja marah, ya kan? Karena kok mereka bisa ketawa sih gitu. Nah, kan, itu sebenarnya karena kita belum mau membuang rasa kesal kita. Jadi kelola sendiri. Memang harus kita yang kelola stres kita itu. Kita yang mengelola masalah kita karena kita yang tahu berat ringannya, bukan orang lain. Nah, ibu hanya membuka jalan aja nih caranya. Kalau mereka konsultasi ya dibuka aja. Terus satu lagi sebenarnya ibu meyakinkan secara fisik baik-baik saja. Jadi penyakit ini tidak akan membunuhmu gitulah. Emang diyakinkan gitu ya Bu ya. Itu caranya. Itu emang baik sih, jangan cerita ke sembarang orang nih sahabat kreatif. Bahaya. Apalagi ke Facebook ya, apalagi Instagram. Parah tuh. Itu ada jejak sejarah, rekam jejaknya loh. Gak bakal hilang-hilang kayak gitu ya, hati-hati. dokter ya. Oke deh, udah nggak kerasa banget kita ngomongnya banyak banget ya dokter ya. Emang seru banget sih. Iya karena emang ini kurang rasanya. Mungkin kalau misalnya sahabat kreatif yang pengen tahu lebih tentang psikosomatis atau ada tentang psikologi yang lain, boleh kemana gitu dokter? Ya, jadi boleh di nomor handphone ibu aja kali ya. Silakan di WA ya. Kalau telepon langsung memang jangan ya. Karena kerjaannya juga lumayan ya di zaman Covid apalagi. Ya di 0812 6740 742. Terus ibu juga punya channel YouTube nama ibu Arina Widya Murni. Jadi insya Allah semua kegiatan yang seperti ini kita posting di YouTube ya. Kemudian insya Allah mudah-mudahan bisa rutin setiap Jumat sore jam 4 ada Instagram juga live. Nah memang kalau nggak salah topik kita masih tentang stres ya, Jumat besok ya. Kalau kemarin kenapa sih gara-gara Covid kita stres. Nah kalau sekarang ibu mau cerita kenapa sih stres itu bisa bikin badan kita jadi nggak enak ya. Jadi ada kelainan di tubuh kita. Dan kadang-kadang kita merasa emang udah ada masalah nih, banyak sekali penyakit. Kadang-kadang kepala saya sakit Bu, tiba-tiba perut saya sakit, kemudian punggung saya juga kena, hampir seluruh tubuhnya kena. Nah itu sebenarnya karena gagal beradaptasi dengan masalah gitu aja sebenarnya. Kita perlu adaptasi yang lain nih ya ibu ya. Makasih Dokter Arina udah samperin aku, udah nimbrung